Nah, kemudian yang berlaku itu kan kadang ada sekarang lagi ngetren gitu ya, maharnya berupa hafalan Quran gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Ya memang ada yang memperbolehkan gitu, memperbolehkan. Ya udah maharnya adalah bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita melihat definisinya tadi kan sebuah harta atau jasa gitu yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya gitu, jasa. Nah, permasalahannya kalau baca Quran itu jasa apa enggak gitu. Ini bukan berarti menghafal Quran itu enggak, karena hafal Quran itu tidak bisa di copy paste gitu. Kalian paham, misalkan kalian hafal kemudian di copy paste ke siapa gitu, enggak. Tapi yang ada itu adalah mengajarkan jasa. Jadi misalkan nikah nggak punya dana gitu ya, nggak punya mahar, akhirnya dengan jasa gitu. Misalkan dengan mahar jasa mengajarkan Quran misalkan 20 ayat, atau misalkan mengajarkan Quran selama 1 tahun gitu, itu boleh jasa. Tapi kalau menghafal, ini sebenarnya perlu dikaji lagi gitu. Jadi hadisnya itu saya bacain aja ya biar enak gitu. Dari sahabat atau imro'atun faqalat ya. Nah, Nabi didatangi seorang wanita, nanya, "Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi lak," gitu. Serahkan diriku kepadamu gitu. Nah, kemudian faqomat qiyaman, dia berdiri tawilan lama gitu. Faqoma rajulun, kemudian berdirilah seorang laki berkata, "Ya Rasulullah, zawijniha illam yakun laha bihajatin." Ya Rasulullah, kawinkanlah dengan aku saja kalau kamu nggak mau gitu. Jadi ada orang nawari Rasul, aku serah ya Rasul gitu, katanya kalau kamu nggak mau aku aja gitu. Wah, parah ini. Nah, kemudian dia berkata, Rasul berkata, hal indaka min syai'in tusdikuha iya, kamu punya mahar ya, katanya Nabi gitu. Dijawab, ma indi illa izari hada, saya nggak punya, saya punya cuma sarung ini aja gitu. Saya cuma punya sarung. Kemudian Nabi bersabda lagi, qala nabiyyu in a'taitaha izaruka jalasta la izarlaka faltami syai'an. Nah, kalau kamu kasih sarungmu, kamu pakai apa gitu. Nah, kemudian jangan cari, kata Nabi, ma'ajitu syai'an, saya enggak nyari kayak temu apa-apa gitu. Nah, balik lagi. Cari inilah apa cincin-cincin. Qala iltamis walau hataman min hadid. Carilah inilah cincin-cincin gitu, terserah gitu. Faltamassa falaman jid syai'an. Cari lagi sama dia, wah nggak nemu juga ternyata. Faqala, Nabi berkata, terus kemudian Nabi berkata, hal ma'aka minal Qur'an syai'un, kamu punya ada hafal surat Quran nggak gitu. Nabi, na'am ya, saya punya surat kada wa surat kada di surat Yusuf ya. Kemudian Nabi berkata, qad zawajtukahuma biha ma'aka minal Qur'an. Ya udah, kamu pakai mahanya Quran. Nah, kayaknya dengan ini kemudian sekarang marak itu yang hafal Quran, membaca kan, atau dengan bacaan Quran atau apa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita cermati ya hadisnya, itu kan disuruh nyari dulu itu punya harta enggak gitu ya. Kalau nggak punya, ya sarung tadi kan nggak punya, atau cincin yang ada nilainya lah berapapun. Ternyata nggak punya juga. Nah, baru yang terakhir opsinya adalah Quran. Nah, jadi di sini itu opsi terakhir, karena tadi saya jelaskan di awal, membaca Quran itu sebenarnya nggak ada tidak termasuk harta gitu loh, kecuali kalau mengajarkan, ya beda lagi. Jadi maharnya itu dengan mengajarkan Quran. Nah, itu ada memang ada itu riwayat Abu Hurairah, dan di dalam riwayat itu intalaqalaqad zawajtukuma, ada beberapa riwayat ya yang sahih. Nabi bersabda, intolik laqad zawajtukuma fa'alim hamil Quran. Pergilah, aku menikahkanmu itu dengannya, artinya dengan mengajarkan Quran. Nah, kemudian didapatkan riwayat ternyata itu mengajarkan 20 ayat. Jadi di sini mengajarkannya, itu bukan hafalannya.